Bismillahi wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyidna hutal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini Allah izinkan kita kembali berjumpa, bermujalasah, darasah, mudzakarah, mengisi waktu yang barakah antara maghrib dan isya. Mudah-mudahan ini adalah salah satu pertanda Allah menginginkan kita untuk berada di tempat yang mulia di sisinya. Kita tidak akan pernah berada di tempat yang baik ini kecuali kalau Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Syukur, kita tahu kita ini diinginkan Allah melalui tempat di mana kita berada. Kalau kita berada di tempat yang baik, berarti saat itu Allah sedang ridha. Kalau kita berada di tempat yang tidak baik, maka cepatlah kita sadar, taubat, sungguhnya Allah sedang tidak ridho pada dia. Cepat balik kembali, istighfar, taubat, tinggalkan tempat yang tidak baik itu. Baik Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tafsir juz amma yang pada malam hari ini sudah sampai pada surah Al-Infitar. Seperti biasa mengawali kajian kita, terlebih dahulu tabarukan, tafaulan dengan kalamullah. Mudah-mudahan Allah turunkan rahmatnya, keberkahannya untuk kita semua, wabil khusus negeri kita, daerah kita. Mudah-mudahan Allah jadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم. تقبل الله منا ومنكم تقبل ya karim. Jadi surat yang kita baca tadi itu namanya surah Al-Infitar, turun setelah surat An-Nazi'at. Jumlah ayatnya ada 19, termasuk surat yang turun di Makkah atau surah Al-Makkiyah. Seperti biasa, surah Makkiyah ini pokok pembahasannya adalah tentang salah satu rukun iman, percaya kepada hari kiamat.
dan kebangkitan. Surah Al-Infitar ini kalau dalam urutan mushaf datang setelah surat Takwir yang kemarin. Pembahasannya sama, berbicara tentang hari kebangkitan, bagaimana manusia ini mendustakan hari kebangkitan tersebut. Yang menjadi pertanyaan, kenapa mesti diulang. Kemarin kita sudah bahas langit akan terbelah, bintang gemintang akan berjatuhan, berserakan, gunung Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, terbang, kemudian air laut akan dipanaskan, meluap ke daratan, kemudian manusia lari tunggang langgang. Semua itu mulai dari surah An-Naba kemudian terus sampai surat Al-Infitar ini pembahasannya sama. Lalu kenapa diulang-ulang? Tidak cukupkah dengan surah An-Naba atau surah Takwir kemarin? Sebab Nabi mengatakan, man sarahu ayyanzura ila ahwalil yaumil qiyamah falyaqra idza syamsu kuwirat. Termasuk ini, idza samaa'un fatarat. Siapa yang ingin melihat hari kiamat itu seperti dia melihatnya langsung, maka hendaknya dia membaca idza syamsu kuwirat wa idza samaa'un fatarat. Lalu kenapa diulang-ulang? Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita membuka juz amma itu ada surah di sana yang pertama bernama surah An-Naba. Yas'alun, apa katanya, amma yatasaalun anin naba'il azim. Di awal sekali mereka bertanya tentang apakah berita ini, tentang apa ini yang diberitakan oleh Muhammad. Kemudian Allah mengatakan berita yang disampaikan Muhammad ini naba al-azim, berita yang besar, berita yang penting. Karena dia penting, karena dia besar, maka dia diulang terus disebut. Bapak dan Ibu pernah dulu ketika peristiwa gempa menimpa daerah kita ini, hari-hari di TV itu disiarkan tentang gempa, padahal gempanya sudah berlalu. Kenapa mesti diulang diberitakan? Karena ini berita yang besar, mesti harus diingat. Jadi nanti ketika kita baca ini ayat, ini perasaan pernah dijelaskan kemarin sama Tuan Guru, sama Ustadz, sama Pak Kiai, kok pembahasannya sama. Maka ingat, berita tentang hari kiamat ini disebut naba'ul azim, berita yang besar, berita yang penting. Karena dia penting, itulah diulang. Nah, lalu seperti apa isinya surah Al-Infitar ini? Idzas samaa'un fatarat wa idzal kawakibun tatharat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat. Nabi mengatakan, siapa yang mau melihat peristiwa hari kiamat itu nyata, maka bacalah idzas samaa'un fatarat. Jadi 4 ayat di awal ini menceritakan, menggambarkan bagaimana hari kiamat itu. Idzas samaa'un fatarat, Allah menceritakan apa yang ada di atas itu, tentang kehancuran. Kemudian ayat-ayat selanjutnya menceritakan, 2 ayat selanjutnya menceritakan apa yang ada di bawah, kehancuran yang ada di bawah. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah, kalau ada orang meruntuhkan bangunan, maka yang diruntuhkan terlebih dahulu ada atapnya. Tidak ada orang meruntuhkan bangunan mulai dari dasarnya. Ya, suruh tukang coba renovasi ini rumah saya. Maka yang dilakukan pertama adalah apa? Listrik dimatikan dulu.
Sumber cahaya matahari ini padam, listrik semua tidak berfungsi. Akhirnya apa yang terjadi? Berjatuhanlah bintang-bintang nih, planet-planet, karena gravitasi sudah tidak ada, jatuh. Maka atapnya dulu dihabiskan, atap genteng-gentengnya diturunkan semua. Gentengnya dulu turunkan, seng diturunkan, semua diturunkan. Itulah langit ini akan terbelah. Pertama matahari, katanya menurut kajian ilmiah itu akan terjadi peristiwa pemadatan alam. Alam semesta ini menjadi padat kembali, hilang gaya gravitasi. Matahari merah, suhu di bumi ini akan memanas. Karena dia memanas, maka air laut ini pun memanas, kemudian es yang ada di kutub utara itu akan mencair. Jadi jumlah volume air dengan daratan di bumi ini lebih banyak airnya. Ketika kutub utara itu mencair, maka naiklah air laut ini. Kemudian matahari memanas, air yang mencair ini memanas juga. Kemudian naik ke bumi, hilang semua kehidupan. Bumi tidak layak lagi untuk dihuni. Panas lagi, matahari itu tambah panas, menguap air ini, hilang air ini. Itulah kata Allah dalam Quran, yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was sama wa barazu lillahil wahidil qahhar. Pada hari itu bumi ini akan dirubah, langit yang ada ini akan dirubah kembali, dan semuanya berbaris menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Pak dan Ibu yang dimuliakan Allah, itulah yang akan terjadi dengan alam semesta ini. Kita yang beriman ini dikasih keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada orang, katanya di dalam riwayat itu, kalau tidak ada orang baik melihat kejadian ini, dimatikan dulu orang yang baik. Yang beriman nih dimatikan semua. Yang ada hanya orang yang lalai. Kalaupun dia beriman, maka orang ahli maksiat, dia melihat kerusakan, kehancuran alam semesta ini begitu mengerikan. Banjir yang kemarin terjadi di mana? Di Lombok Barat itu pun sudah mengerikan seperti itu, apalagi langit ini akan terbelah, kemudian planet akan berjatuhan. Nah, wa idzal quburu bu'tsirat. Jadi bumi ini, wa idzal quburu bu'tsirat, dan apabila kubur-kubur itu dibuka. Jadi katanya di dalam tafsir itu bukan mayit itu tegak begini, tapi terbalik. Jadi kubur bumi ini dibaliknya, sehingga orang yang berada di dalamnya terlihat. Begitulah kata para ulama dalam tafsir. Wa idzal quburu bu'tsirat, bangkit. Maka setelah itu terjadi, nampaklah hari kiamat itu, akhirat itu, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Pada saat itu nampaklah apa yang sudah kita kerjakan dan apa yang kita belum kerjakan. Penyesalan luar biasa, penyesalan luar biasa. Dikasih umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi sholatnya sedikit, ngajinya sedikit, zikirnya sedikit, semuanya sedikit. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, menyesal semenyesal-nyesalnya, nyesal kadu gitu kan. Ini dia alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Tiba-tiba bangkit melihat alam ini sudah berubah, manusia di mana-mana berdesak-desakan, nampak makhluk-makhluk Allah yang luar biasa tidak pernah kita lihat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Mulai
Ya Allah, ketika zikir habis sholat, asal panjang saja sedikit doa imamnya, catem. Asal panjang zikirnya, cepat mau balik. Padahal nonton TV, duduk-duduk, apa semua ini olahraga, jogging itu lari sampai berkeringat, tahan dia sejam, 2 jam, 3 jam. Terbayang itu terlintas nanti, ya Allah, Rabbana inna absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Ya Allah, sudah kami lihat, ya Allah, balikkan kami kembali. Kenapa semua orang mengatakan demikian nanti pada hari kiamat? Sebab dia melihat alam yang begitu besar, kemudian kehidupan yang abadi. Bekalnya cuma sedikit, bekal cuma sholat saja, itu pun tidak ada yang khusyuk. Ia sih jadi sanguntera, hidup selama-lamanya, sedangkan hidup di dunia ini 40 tahun kita sudah pusing luar biasa untuk mencari bekal, macam-macam gawe itu untuk bekal itu 60 tahun di dunia sini. Maka ketika dibangkitkan, nampaklah alam tu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada hari ini. Saat itu hidayah diringankan kaki kita, tepia itu demen pada kebaikan. Ya genju tera ini, ya genyelamatan itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ini orang kalau bisa bahasa Arab, lah menurut tahu bahasa Arab, nangis yang baca ke ayat nih, yang semua lu nangis. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Inilah pertanyaan nanti kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak ketika kita berada di hadapan. Badani tesik nenek. Inilah pertanyaan yang akan aku tanya kepada kalian nanti. Apa bunyi pertanyaannya? Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Apa sih mia anta pada males ibadah, taat lalu? Apa yang melalaikan kamu wahai hambaku? Semua aku sudah berikan kepadamu. Apa yang membuat kakimu berat melangkah ke masjid ini? Padahal aku sudah berikan kesehatan yang seandainya aku cabut kesehatan itu, kamu tidak akan mampu membayar biaya obat itu. Pulang luar biasa, enak makan, mata sehat, tapi tidak juga ke masjid. Magor ya ayyuhal insan magorraka bi rabbikal karim. Apa yang membuatmu berat? Saya mau dengar, kata Allah, apa yang memberatkan kalian ini ngaji ini? Apa yang memberatkan kalian bangun tengah malam? Kenapa untuk bola, untuk ini dan itu kalian bisa terbangun, tapi untuk sujud menghadapku, bermunajah kepadaku berat. Padahal aku sudah berikan kehidupan yang tidak bisa diberikan oleh siapapun. Maka inilah pertanyaan nanti kita akan dengar di hari kiamat. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Ini guru saya bilang, inilah pertanyaan yang kau akan ditanya. Kamu akan menjawab seperti apa nanti? Ya Allah, sembahyang salat sunnah berapa, zikir berapa, lalu antum mikirang apa sih tekakan jemaah, apa tekakan anak ta, apa nuni. Subhanallah. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang membuatmu terperdaya sehingga kamu tidak taat kepada Tuhan? Kemudian Allah menyebut dirinya sifatnya karim. Apa itu? Pemurah.
Allah menyebut dirinya, kenapa kalian bisa tidak taat kepadaku padahal aku luar biasa pemurah kepada kalian dulu ketika di dunia itu. Coba kita buktikan Allah pemurah atau tidak. Arak dengan dek sembahyang subuh masih tersadik mangan sini ini. Sehat awak, sehatannya sih dengan si sembahyang. Kadang-kadang begitu pemurah Allah, apa yang membuat kamu berat? Jadi lekan engkau tidur lebih awal supaya bisa bangun tengah malam. Sujud agak mau nangis, mata ini nangisin dosa. Ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka, mata yang menangis tengah malam bermunajat kepada Allah Subhanahu. Pihak yang nangis mana-mana sekali uras tengah kelem nangis, ingat doa santai, ingat lamun ketuanin aku si nenek ini magharraka bi rabbikal karim. Apa engkau kata berjawab? Nangis. Ya Allah, Tuhan, ampun. Ingat, bayangkan kita sedang berada di hadapan Allah, ketuanin ke sini. Nangis. Ya Allah, ampun, banyak salah saya. Ampun. Lemak-lemak tidur. Begitulah Nabi. Lamu dek nara urusannya Nabi, habis Isya itu dia tidur. Uras bah jam 12. Bayang. Allah. Salat sebanyak-banyak salat. Orang yang salat itu berarti Allah mengundang dia. Terbayangan, terhayalan. Orang itu sholat berarti Allah menginginkan dia. Lamun dengan uras tengah kelam mampu dek bau sini sembayang berarti Allah dek memilih bedai. Begitu rugi. Jadi pas uras tengah kelam pas kebayangan terhayalang diri ta. Uras lamun dek ku sembayang berarti Allah Subhanahu dek memilih aku. Nyer jelingkar itu. Ya, bait air wudu, mandi lah bau mandi, ya mandi kemudian sholat. Allahu Akbar. Munajat, cerita, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terus ingat dosa-dosa kita, ingat diri tegen tazab, ingat diri julun api neraka tengendeng keselamatan lain ini itu. Agana teri ay mata ini. Beja agana butri, sehingga Nabi mengatakan ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka, mata yang terjaga yang menangis karena takut pada Allah dan mata yang berjaga di medan perang. Jadi tebani perang mana-mana apa rana turas tengah kelam nangis. Nggih ibu-ibu dengar deke? Dengar sih ibu-ibu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Seperti apa pemurahnya Allah, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Dialah yang telah menciptakan kemudian menyempurnakan penciptaannya anggota tubuhmu, fa'adalak, dan menempatkannya sesuai pada tempatnya. Tidak ada makhluk Allah yang begini seperti kita manusia. Jadi sempi bembe terhias di ini gagah, di ini ingas. Manusia tersadik pupur gagah ya, ingas ya. Nah, coba perhatikan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana hebat dan pemurahnya Allah. Tidak pernah kita pesan. Contoh mata ini, ara alis, ara bulu mata, kemudian ada kelopak, kemudian di dalam mata ini ada air. Ada airnya mata ini. Apa fungsinya ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah?
Seandainya contoh, seandainya air mata ini tidak ada, deh, bilang jelu teleka kerepuk, tek, lamun dek nara airna, bengkutem bersiang, yang pun lamun berturas, apabila kita terbangun pagi hari itu ada air mata itu kan. Itu adalah kotoran-kotoran yang masuk ke dalam mata kita, kemudian dibersihkan oleh air mata, kemudian menumpuk. Begitu pemurah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Air mata ini. Kemudian kenapa mata ini di tengah ini besar, kemudian di samping ini sipit, mengecil? Seandainya masuk benda ke mata ini supaya dia mudah dikeluarkan, dia ke tempat yang lebih kecil. Kalau mun terisep parang kan pasti beketik kan, ujung-ujungnya itu adanya belik denara sisi-sisinya kecil ini tidak ada, semuanya besar, susah ya. Maka dibuat sisi-sisi ini mengecil, di depannya besar, di tengah besar. Andainya ada yang masuk, dia bisa langsung ke tempat yang lebih kecil. Kemudian bulu mata untuk menjaga mata ini dari debu-debu, kotoran-kotoran yang besar. Bulu mata. Kemudian mata ini berkedip tanpa kita atur. Menjaga mata sebab sensitif. Ini mata kalau nggak dijaga, ya bahaya. Lihat nih, ketika kita naik motor apa, tapi tiba-tiba luar biasa kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kejep. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Inilah nikmat yang aku berikan kepadamu wahai manusia, betok tembelia lagu masih temalas ibadah, masih tertenang dia tulak sembahyang subuh, masih tertenang minta rezeki, tersadik sini. Ma gharraka bi rabbikal karim. Makanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, apabila ada musibah datang seperti sekarang ini, gunung meletus, kemudian banjir, setelah itu ada gempa, itu semata-mata Allah ingin membuat kita takut kepadanya, supaya kita tidak terlalu jauh tenggelam dalam kelalaian. Sadik itu musibah sini ini. Kuala Lumpur tenggelam, kan? Malaysia tenggelam, tidak pernah diprediksi seperti itu. Sampai rumah-rumah semua tenggelam lumpuh. Semua ini apa? Untuk menambah rasa takut kita kepada Allah. Ini mungkin ketika kita baca ayat ini, Quran ini, kita berpikir ini hanyalah mungkin cerita zaman dulu atau cerita yang akan datang. Ini real, bisa saja Allah buat. Lihat saja apa yang Allah buat, musibah-musibah itu, air laut naik, panas tiba-tiba, kemudian hujan tidak berhenti-henti, kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, gunung meletus, bagaimana orang berlarian, anak kecil kesana kemari kan. Jadi untuk menambah rasa takut kita, sang dia terbau takwa, sang dia terbau kita meningkatkan rasa takut kita dengan nasihat hatib tersadik itu musibah agar tertakut ini tuh, agar tertakut ini nih makhlukku, nih aku bisa buat seperti ini, takutlah kepadaku wahai hamba. Luar biasa sih nengangan tes ini. Sebelum hari kiamat ini betul-betul datang dan kalian jumpai, nih aku sayang kalian. Sadik ini tercontoh nih sini nih. Nih dia nih. Nah, Allahumma sholli ala sayyidina fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Subhanallah.
Allah menciptakan kita luar biasa, tidak ada yang sama. Kancan tepada ini saja, ini apa namanya, sidik jari kita ini miliaran jumlahnya manusia ini, tidak ada yang sama. Kuasa Allah Subhanahu. Hanya sedikit saja miliaran di nerak pada masih termilai ingkar lihat nenek, masih tidak terpercaya arak nenek, masih tidak terpercaya ketika Allah Subhanahu menceritakan bahwa ada hari kiamat begini menakutkan, mengerikannya, berarti tentu. Sehingga apa? Ini saja sudah dicontohkan sama Allah nih. Sidik jari kita tidak ada yang sama. Subhanallah. Orang itu untuk tahu apa namanya, bisa terjadi pembunuhan, tahu dia apa namanya, polisi itu dari sidik jari apa, karena tidak ada yang sama ya. Bahkan ada teknologi yang canggih itu, hawa badan kita ini pun tidak ada yang sama. Wahtama di dalam balai ini, ketika terjadi pembunuhan di TKP itu siapa yang masuk, bisa ada itu di dulu ketika terjadi pembunuhan di Mesir itu, hawa tubuh ini bisa terdeteksi di nepada suhu nawak. Subhanallah, kuasa Tuhan. Gagah berhenti kita macam-macam lihat dunia ini. Wah, tampang tesi masih hidup, masih sehat, banyak-banyak berzikir, ndak gawe sisa rasa, apalagi dengan besual-besual kenca batur. Fokus ibadah, ingat diri kita, kita berdait ini ta. Allahumma sholli ala sayyidina. Kemudian kalla bal tukadzibuna biddin, tetapi begitulah manusia, keras hatinya. Apabila hati ini dah keras, apapun bukti dalil gak bisa diterima. Bagaimanapun besar nyatanya itu kebenaran, tidak akan bisa diterima. Ada orang model seperti ini. Apabila berjumpa seperti ini, jumpa orang seperti ini, maka berhenti, jangan layani dia. Tidak terlayani, dia perlu berjawab. Tinggalkan dia, percuma. 1000 bacaan ke dalil siaran dengan dia nerima, percuma. Doa yang kalau sudah lisan ini tidak bisa bicara, maka tinggal doalah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulub. Allah yang punya hati. Gitu kan? Contoh sekarang ini ada masalah sekelompok saudara kita yang muslim, pengajiannya agak keras begitu. Dia perlu minta bengkunta jawab ya. Dia perlu kumbena sebab ulama doang berbeda pendapat. Mara ita ni dengan awam cukup temilu le ulama, lamun berbeda pendapat ulama tak berbeda endah beng-beng. Masa ita si jadi dengan awam milih ndak berbeda, ulama doang berbeda pendapat. Apa ita melenter sekek pendapat saya ita begitu kan? Jadi ada orang bertanya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kalau terjadi perbedaan pendapat maka kembali kepada Quran dan Sunnah. Siapa yang kembali kepada Quran dan Sunnah? Tentu yang paham. Lamun dia tak paham be ayatna, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lam, ketawani dengan si tahu. Tapi sudah kami berjumpa ustaz dengan orang yang bisa, yang alim, mereka juga berbeda pendapat. Umbeng kunta, maka ikutilah berbeda pendapat sebagaimana mereka berbeda pendapat, selesai masalah. Nggih. Dia tulap penang-penang. Si kunut-kunut, dek kunut-kunut, si zikir-zikir, dek zikir-zikir. Dengan si alim berbeda pendapat, masa itu dek berbeda pendapat, yang dengan ngikut dengan alim. Nggih. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ini sedikit tafsir surah Al-Infitar. Ya, mudah-mudahan apa yang kita kaji
saat ini bisa menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kita keistiqomahan, keberkahan dalam hidup ini, mati dalam keadaan iman Islam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina. masih kuat dan tempat kita untuk hidup